Halo, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan Lause siapa? Ada yang ingat? Lause siapa? Lause Esther. Ya, bertemu lagi dengan Lause Esther. Nah, hari ini yang akan menemani kalian untuk beribadah adalah Lause Esther. Nah, jadi mohon semuanya bisa mengikuti ibadah dengan baik ya, oke? Kalau misalnya waktunya nyanyi, ikut nyanyi. Kalau misalnya lagi dengerin film, lagi dengerin cerita Tuhan, duduknya rapi. Oke? Oke semuanya? Oke, nah sebelum kita mulai, lo pengen tahu nih, gimana kabar kalian semua? Coba dijawab. Gimana, baik gak kabarnya seminggu ini? Semoga Lausa berharap kalian baik-baik saja dan sehat selalu dan keluarga juga. Oke, jangan lupa ya untuk berdoa juga kepada Tuhan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Oke, Lausa hari ini seneng banget karena hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu kan dimana hari Lausa beribadah, memuji Tuhan. Dan Lausa rasanya senang sekali kalau misalnya sudah sampai di hari Minggu, karena waktunya Lausa untuk memuji Tuhan. Nah, sama dengan kalian juga Lausa berharap semoga kalian juga senang kalau misalnya memasuki hari Minggu, karena waktunya memuji Tuhan. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Lagu pertama, Lausa mau kita nyanyi lagu ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, oke. Semuanya ikut nyanyi ya, yang gak tahu lagunya boleh ikutin Lausa Malvian untuk nyanyi. Oke semuanya? Oke, musik! Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta siapa? Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Nah, oke, semuanya udah ikut nyanyi. Nah, lagunya tentang kita yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, Lausa juga berharap semoga kalian bisa terus bertumbuh, tiap minggu dengerin ibadah, terus setiap hari berdoa, bangun tidur, lalu sebelum makan, lalu sebelum tidur kalian juga berdoa, sehingga kalian juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Walaupun kalian masih kecil, kan belum bisa baca Alkitab, jadi bisa minta mami atau papi untuk bacain Alkitab untuk kalian. Nah, oke, lagu selanjutnya Lausa mau kita siap-siap untuk gerak-gerak, karena Lausa mau kita nyanyi lagu ayun ke kanan, ayun ke kiri. Oke, udah siap semuanya? Kalau misalnya ada yang mau ayun-ayunin boneka nggak apa-apa ya. Oke, musik.
udah happy gendong-gendong boneka atau ada yang digendong? Wah, seru banget ya. Oke, lagu selanjutnya Lausa mau kita nyanyi lagu. Kita mau nyanyi lagu If you happy and you know it, clap your hands. Oke, ini kan lagu yang udah biasa banget ya Lausa nyanyiin. Jadi semoga kalian juga masih inget ya lagunya dan bisa ikut gerak dan juga bisa happy. Oke, kita mulai ya. Musik. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, praise the Lord, Amen. If you're happy and you know it, praise the Lord, Amen. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, praise the Lord, Amen. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kita tepuk tangan sama-sama. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Oke, semuanya udah ya dengerin lagunya, udah gerak-gerak, good semuanya. Sekarang kita mau memasuki cerita Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu, dan sebelum berdoa biasanya kita nyanyi lagu apa? Yang pakai jari-jari? Ya, oke. Siapin jari-jarinya, kita mau nyanyi. Mana jari-jarinya? Oke, good. Yang udah siapin jari. Oke, musik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya semuanya. Dengan hati yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo dicoba dulu, tutup matanya, lipat tangannya, mau berdoa kepada Tuhan. Oke, kita mulai berdoa ya. Semuanya ikutin Lausa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu.
Sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami bisa mengerti cerita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Yeay. Hari ini Lause akan menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, kira-kira orang buta itu apa ya Lause? Orang buta itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Memang dari kecilnya tidak bisa melihat karena mungkin dengan berbagai alasan sehingga matanya tertutup dan tidak bisa melihat. Jadi kalau kalian menutup mata kalian kan gelap tuh, tapi saat kalian buka mata kan terang, bisa ngelihat sekeliling kalian. Nah tapi kalau orang buta ini matanya tertutup dan tidak bisa melihat. Saat dibuka juga tidak bisa melihat. Benar-benar tidak bisa melihat semuanya tuh gelap, tidak terlihat sama sekali. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di sebuah kota. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini saat di kota tersebut bertemu dengan seorang bapak yang buta yang sedang mengemis duduk di pinggir jalan. Namanya Bapak Bartimeus. Nah, mengemis itu apa sih Lause? Mengemis itu yang suka minta-minta uang di pinggir jalan. Nah, Bapak Bartimeus ini berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, Bapak Bartimeus berteriak seperti itu. Nah, lalu tapi orang-orang suruh Bapak Bartimeus untuk diam karena berisik. Teriak-teriak, ngapain sih berisik banget. Jadi orang-orang gak suka. Nah, tapi Bapak Bartimeus tetap bersuara keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Nah, Bapak Bartimeus berteriak semakin keras. Lalu Tuhan Yesus mintanya untuk berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus suruh tuh murid-muridnya untuk memanggil Bapak Bartimeus. Nah, murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Tuhan Yesus memanggil engkau." Si Bapak Bartimeus ini. Nah, Bapak Bartimeus akhirnya berdiri di depannya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berbicara kepada Bapak Bartimeus. Tuhan Yesus bilang, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Tuhan Yesus ngomong kepada Bapak Bartimeus. Nah, Bapak Bartimeus menjawab dengan, "Tuhan, aku ingin supaya aku bisa melihat lagi," kata Bapak Bartimeus. Nah, kira-kira Tuhan akan lakukan apa ya? Nah, Tuhan Yesus bilang, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada Bapak Bartimeus sambil memegang matanya Bapak Bartimeus. Nah, lama-kelamaan tuh lihat, dari Bapak Bartimeus yang matanya tertutup sampai terbuka dan menjadi terang, bisa melihat cahaya. Nah, sekarang Bapak Bartimeus bisa melihat lagi dan bisa melihat semua hal yang indah. Nah, dari Bapak Bartimeus ini kita bisa belajar bahwa kita bisa bersikeras untuk lebih meminta lagi kepada Tuhan, meminta lagi pertolongan kepada Tuhan, dan tidak usah malu-malu. Seperti Bapak Bartimeus ini. Bapak Bartimeus ini kan sebenarnya seorang pengemis yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang di kota tersebut. Nah, bahkan Bapak Bartimeus itu juga tadinya kan diteriakin ya sama orang-orang kayak, "Berisik, udah jangan teriak-teriak, gak usah ganggu Tuhan." Nah, tapi tetap saja Bapak Bartimeus tetap meminta pertolongan kepada Tuhan agar disembuhkan. Nah, kita bisa belajar dari situ bahwa kita tetap dengan siapapun diri kita tetap bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, tetap bisa berdoa, meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan memperdulikan siapa kita. Tuhan tetap akan menyembuhkan kita, tetap akan menolong kita atas apa yang terjadi dalam diri kita. Yang penting kita tetap terus berusaha untuk meminta kepada Tuhan seperti Bapak Bartimeus ini. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak malu-malu meminta pertolongan kepada Tuhan.
untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus membantu kita, akan tetap menolong kita dan menyembuhkan kita, walaupun mungkin kita bukan siapa-siapa. Oke, nah selanjutnya kita akan ayat hafalan ya. Nah, kita akan ayat hafalan. Tadi kan udah dengerin cerita tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Oke, mana Alkitabnya? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Oke, kita buka ya. Matius 4 ayat 24. Oke. Yesus menyembuhkan mereka. Oke. Sekali lagi ya. Matius 4 ayat 24. Yesus menyembuhkan mereka. Oke. Nah, di ayat hafalannya kan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita semua. Kalian yang ada di rumah, kalian yang lagi nonton ibadah ini juga Tuhan Yesus bisa sembuhkan, asalkan kalian juga berdoa, meminta pertolongan ke Tuhan. Dan juga kalau misalnya kalian sakit, jangan lupa ke dokter. Walaupun udah berdoa, tapi jangan lupa tetap ke dokter ya. Tapi juga jangan lupa untuk berdoa. Oke, minta pertolongan ke Tuhan agar Tuhan bantu sembuhkan kalian dan juga keluarga kalian yang mungkin ada sakit. Oke, kita coba untuk percaya kepada Tuhan dan berikan Tuhan kepercayaan untuk menyembuhkan kita. Oke semuanya. Oke, kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih ya. Oke, setelah lagu Bapa Terima Kasih, ibadahnya sudah selesai. Oke, see you next time. Dadah semuanya.